Halo guys, welcome back to Daya Channel. tepatnya di channel Mendadak dan Mendidik. Jadi pada hari ini, tepatnya pukul 05.59, kita akan melakukan healing for study ke Taman Pujaan Bangsa Margarane di Tabanan. Penasaran kita di sana ngapain aja? Ikutin terus keseruan kita ya, dan jangan lupa nonton ya Dek ya. Bye. Yes, akhirnya kita sampai di Taman Pujaan Bangsa Margarane di Tabanan. Penasaran isinya apa aja? Yuk jalan-jalan bareng kita. Taman Pujaan Bangsa Margarana terletak di Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Tempat ini merupakan situs bersejarah yang dibangun untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam pertempuran Margarana pada 20 November 1946. Di taman ini terdapat berbagai monumen yang mengenang jasa para pejuang kemerdekaan, khususnya I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya Ciung Wanara. Mereka adalah para pahlawan yang gagah berani melawan kolonialisme Belanda di Bali. Taman Pujaan Bangsa Margarana juga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi lebih dari 1.300 pejuang yang namanya diabadikan di prasasti-prasasti. Nama ini mengingatkan kita pada pengorbanan mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain sebagai tempat peringatan, Taman Pujaan Bangsa Margarana juga menjadi destinasi wisata edukasi. Di sini, para pengunjung bisa lebih memahami sejarah perjuangan rakyat Bali yang mempertahankan tanah air mereka dari penjajahan kolonialisme. Taman ini tidak hanya sebuah simbol atau monumen, tetapi juga menjadi semangat juang dan cinta tanah air. Perang Puputan Margarane merupakan sebuah perang yang terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946, tepatnya di Desa Marge, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Jadi, Perang Puputan Margarane merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Bali dalam mengusir penjajahan Belanda setahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini siapa sih yang tidak kenal dengan semangat heroik dari pahlawan kita yang bernama I Gusti Ngurah Rai? Jadi, beliaulah yang memimpin pertempuran Margarane pada tahun 1946. Nah guys, jadi Perang Puputan Margarane disebabkan oleh adanya perjanjian Linggarjati yang ditandatangani oleh pihak Belanda dan juga pihak Indonesia. Yang mana di dalam perjanjian tersebut, pihak Belanda mengakui secara de facto bahwa wilayah Indonesia hanya terdiri dari wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Akan tetapi, wilayah Bali tidak termasuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tentunya, hal tersebut mengundang rasa kecewa yang dirasakan oleh I Gusti Ngurah Rai bersama pengikutnya. Sehingga pada akhirnya, beliau memutuskan untuk melakukan serangan untuk mengusir penjajahan Belanda dan menolak kedatangan Belanda di Indonesia. Nah guys, berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya Perang Puputan Margarane merupakan sebuah peristiwa yang sangat-sangat heroik dalam sejarah perjuangan rakyat Bali untuk melawan para penjajah. Khususnya penjajah Belanda nih guys. Nah, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya puncak dari perang ini terjadi pada 20 November 1946. Tepatnya di Desa Marge, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Nah, Belanda kala itu yang ingin menduduki kembali Indonesia, tepatnya di daerah Bali setelah kemerdekaan, memutuskan untuk mengirimkan ultimatum kepada I Gusti Ngurah Rai. Namun saat itu I Gusti Ngurah Rai memutuskan untuk menolak ultimatum tersebut dan memilih untuk terus bertempur. Nah, kalian tahu nggak sih guys, kalau saat perang itu I Gusti Ngurah Rai memilih untuk menggunakan strategi perang gerilya. Walaupun ia tahu jumlah pasukannya saat itu benar-benar sangat terbatas. Kalian tahu nggak sih, kalau sebenarnya pasukan Ciung Wanara yang saat itu dipimpin olehnya hanya memiliki pasukan sekitar 96 orang. Sedangkan
saat itu Belanda mengirimkan sekitar 3.000 pasukan yang dilengkapi oleh senjata modern untuk memberhentikan perlawanan rakyat Bali saat itu. Nah, dalam pertempuran inilah muncul istilah puputan atau sekarang lebih dikenal dengan arti pertempuran hingga titik darah penghabisan. Nah, saat pertempuran itu, pasukan Ciungwanara memilih untuk bertempur hingga mereka mati dan menolak untuk menyerah. Nah, dengan semangat juang yang tinggi yang mereka miliki saat itu, mereka memilih untuk terus bertempur dan mengirimkan serangan-serangan kepada pihak Belanda, walaupun saat itu mereka tahu jumlah pasukan yang mereka miliki hanya terbatas dan hanya dilengkapi oleh persenjataan tradisional. Nah, sayangnya pada pertempuran ini, pahlawan kita I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya gugur di medan pertempuran. Meskipun begitu, perjuangan yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Karena dari perjuangan tersebut, pasukan Ciungwanara saat itu berhasil memberikan dampak kerugian yang cukup besar pada pihak Belanda. Karena sekitar 400 pasukan Belanda saat itu tewas dalam medan pertempuran. Nah, walaupun perang ini berakhir dengan kegagalan, di sini kita dapat belajar bahwa perang ini merupakan simbol dari perlawanan tanpa menyerah. Dan perang ini dapat mengajarkan kita bahwa semangat kemerdekaan dan keutuhan bangsa tidak pernah bisa dirobohkan, walaupun dalam keadaan sulit sekalipun. Nah guys, jadi sekarang aku udah ada di depan Museum Margarane dan kebetulan di sebelah sana ada bapak-bapak yang biasa menjaga museum ini. Jadi kita akan tanya-tanya gimana sih latar belakang museum ini dan apa-apa saja yang ada di sini. Yuk ikutin aku. Ini sih Bapak. Sebelumnya izin dulu Pak, kita mau wawancara nih, mau tanya-tanya gimana sih latar belakang pembangunan dari Taman Pujaan Bangsa Margarane ini dan upacara apa saja sih yang pernah dilakukan di sini untuk memperingati museum yang ada di sini. Mungkin sebelumnya Bapak dengan siapa? Baik, perkenalkan diri saya namanya Igede Putri Abdiaso dan penjaga museum yang nanti coba menjelaskan seperti pertanyaan tadi. Di sini itu pembangunannya atas dasar seorang pejuang untuk pertama menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur. Kedua, dia tempat ini nantinya bercerita pada generasi muda. Seperti inilah perjuangannya karena mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Berarti untuk menyampaikan kepada generasi yang sekarang ini gimana sih perjuangan yang dulu seperti itu? Iya, dia tempat inilah bercerita. Selain latar belakang dibangun, berarti dibangun itu tanggal berapa Pak? Kalau di sini dibangunnya peletakan batu pertama pada tahun 1951 direncanakan, terus peletakan batu pertamanya di 1953 dan diresmikan, cuma monumen utama itu di tahun 1954. Oh, berarti udah lama ya Pak? Ya, tetapi pengerjaannya di sini itu dikerjakan secara bertahap. Oh, berarti yang pertama itu di sini berarti? Di monumen, Oh, di monumen yang paling tinggi, ya. ada upacara khusus nggak Pak yang biasanya pernah dilakukan di sini mungkin untuk memperingati apa hari-hari tertentu gitu pernah? Iya, ini diperingati setiap tanggal 20 November. Setiap tanggal 20 November, karena tanggal 20 November itu di tahun 1946, disinilah terjadi perang puputannya. Oh iya, Ya, Margarananya. Makanya di setiap tanggal 20 November diperingati hari puputan Margarana. Nih, terima kasih Bapak atas Sama-sama. sharing-sharingnya terkait museum sejarah ini. Mungkin kita akan mengeksplor lagi lebih jelasnya lagi di dalam ya, silakan lihat. Oke guys, jadi museum ini itu biasanya diperingati tanggal 20 November. Jadi ini biasanya masyarakat atau orang-orang tertentu berkumpul untuk memperingati terkait perang Puputan Margarane dan perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Seperti itu. Untuk penasaran lebih lanjut, apa sih yang ada di dalam? Yuk kita eksplor lagi ke dalam. Jadi, di dalam museum ini kita bisa melihat berbagai penilaian sejarah dari perang Puputan Margarane. Seperti di sini, kita bisa melihat dari cuplikan fakta perjuangan RI di Bali. Selain dari lukisan cuplikan fakta perjuangan RI di Bali, kita juga di sini bisa melihat
berbagai benda yang digunakan dalam pengiriman makanan dan juga senjata yang ini digunakan untuk penyamaran agar tidak diketahui oleh Belanda. Selain dari beberapa benda yang digunakan untuk penyamaran dalam pengiriman makanan dan senjata, di sini juga ada berbagai dokumen yang digunakan dalam perangan Puputan Margarane. Selain benda-benda tersebut, di sini juga masih ada banyak benda-benda lainnya yang digunakan dalam peperangan Margarane. Contohnya di sini adalah alat-alat radio yang digunakan RI Bali pada tahun 1945. Selain itu juga di sini masih terlihat bahwa di sini ada skema dari pertempuran marga yang terjadi pada tahun tersebut. Tenang, masih banyak lagi alat yang ada pada museum ini karena di sini masih ada banyak sekali alat yang digunakan dalam peperangan Puputan Margarane. Contohnya di sini kita bisa melihat ada tas dan juga popon yang digunakan oleh pejuang kita pada tanggal hari tersebut. Ya, selain disampaikan oleh Dena, di sini juga ada alat-alat organisasi perjuangan gerilya Bali pada tahun 1945 sampai 1950. Kemudian di sebelah kanan aku ini ada piagam penghargaan kehormatan I Gusti Ngurah Rai, dan kemudian di sini ada bambu runcing, lalu ada bedil yang digunakan untuk peperangan Puputan Margarane. Tidak hanya itu saja, di sini juga ada alat PMI yang digunakan pada saat perang Puputan Margarane. Selanjutnya, di sisi kanan itu ada uang Rp50.000 yang dimana di dalam uang tersebut ada gambar I Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya di sebelah kiri itu ada perahu mayang, dan lanjut di sini itu ada peta gerakan operasi gerilya induk pasukan Ngurah Rai. Kemudian di sebelah sini itu ada penangkapan gerilya, pasukan gerilya yang digunakan saat perang Puputan. Kemudian dan yang terakhir di sini juga ada perahu. Nah, jadi selain itu, di sini juga ada boneka prajurit gerilya Republik Indonesia. Jadi di sini boneka ini memperagakan prajurit gerilya Republik Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan bersenjata pada tahun 1945 sampai 1950. Selanjutnya di sini ada Sang Merah Putih yang selalu akrab menemani para pejuang selama bergerilya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Bali. Nah, selanjutnya di sini juga ada rak penyimpanan senjata yang berisi senapan dan juga montir, berfungsi untuk melakukan serangan. Nah, selanjutnya juga ada mesin ketik. Di sini berfungsi untuk mengetik atau memberi informasi kepada para pejuang. Nah, next di sini juga ada topi baja besi yang digunakan untuk melindungi kepala dari serangan para musuh. Nah, di sini juga ada pakaian letkol I Gusti Ngurah Rai. Nah, selanjutnya di sini juga ada replika dan tunangan dari I Gusti Ngurah Rai. Dan di sini juga ada jempana, alat yang dipakai bawa surat sakti I Gusti Ngurah Rai. Nah, di sini juga ada pakaian Pak Wisnu ketika menjadi perwira atau prayoda. Oke guys, itu dia vlog kita hari ini terkait Healing for Study. Nah, benar banget. Selain kita dapat jalan-jalan ke Taman Pujaan Bangsa Margarane, kita juga dapat belajar mengenai Sejarah Perang Puputan Margarane, peninggalan-peninggalan Perang Puputan Margarane, dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Oke, see you on the next video. bye-bye. Bye. Boleh di tag nih. 1, 2, 3, ya. Hai guys. Jadi di sini ngapain? Demang. Oh, demang. Pas berapa? Gimana kita bayar di rumah? Apa aja ada di sini? Itu yang aja ada di sini. Ada pohon. Kamu udah ketemu kelihatan. Berapa hari di sini? Masih aja ini. Bye.